Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk Abdullah. Di sini saya akan membacakan monolog cerpen yang berjudul Buku Panduan Menanggulangi Kemiskinan, karya dari Arti Ahmad. Saya membacakan cerpen ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Sastra dengan dosen pengampu Bapak Sugio. Langsung saja saya bacakan cerpennya. Buku Panduan Menanggulangi Kemiskinan. Ya, begitu bunyi judul buku yang ditemukannya. Judul buku itu dicetak tebal, di bawah terik matahari pukul 2 siang. Dia masih berdiri di samping bak sampah tepat di depan sebuah rumah besar. Di dalam bak sampah itulah dia menemukan buku bersampul hijau lumut itu. Dia mengeja judul kecil yang tertulis di bawah judul utama. Meski tak benar-benar pintar membaca, setidaknya dia bisa mengeja secara perlahan-lahan. Kiat-kiat mengeluarkan diri dari jerat kemiskinan. Matanya membulat, bibirnya tersenyum sumringah. Dimasukkannya buku itu ke dalam kantong plastik di tangan kirinya. Sedangkan di bahu kanannya tergantung karung besar berisi botol-botol plastik hasil memulung hari ini. Sukandar. Ya, nama pria tua itu Sukandar. Sukandar menatap rumah besar di depannya. Rumah nomor 77. Nomor rumah yang menarik. Semenarik bangunan rumah itu sendiri. Pilar-pilar rumah itu menonjol dari balik gerbang setinggi kurang lebih 2,5 meter. Bukan hanya pilar-pilar rumahnya yang tampak dominan, jendela-jendela besar tinggi juga tampak demikian menjulang. Berkali-kali Sukandar memulung di daerah rumah ini. Acap kali pula dia berpikir bagaimana caranya membersihkan kaca jendela sebesar dan setinggi itu. Sekali lagi dia melongok buku panduan di dalam tas kresek tangan kirinya. Tentu nanti setelah sampai rumah dia akan meminta Nur Laila, anak sematawayangnya, untuk membantu membacakan isi dari buku tersebut. Nur Laila sudah duduk di kelas 2 SMP. Gadis remaja yang pintar, selalu ceria, dan berkeinginan memiliki cita-cita menjadi dokter. Mengapa ingin menjadi dokter? Suatu kali Sukandar bertanya ketika Nur Laila meracau soal sekolah dokter. Ya ingin saja, jadi dokter kan bagus, bantu orang sakit. Katanya gaji dokter besar. Nur Laila menjawab dengan bersemangat. Dia masih duduk di bangku SD kelas 5 waktu itu. Tapi sekolahnya mahal, Sukandar menimpali. Kan ada beasiswa. Kalau tidak dapat beasiswa, ya makanya nyari beasiswa. Lah, memangnya beasiswa sekolah dokter seperti botol bekas yang bisa kita pulung setiap hari? Mendengar ucapan bapaknya, mata Nur Laila membelalak gusar. Obrolan hari itu berakhir dengan kekesalan Nur Laila. Selama berjam-jam, gadis itu hanya berjongkok di tumpukan karung botol plastik. Sukandar hanya membisu. Tangannya sibuk menyerut plastik penutup di gelas air mineralnya. Dirinya bukan tak mendukung keinginan Nur Laila, tetapi ada kegelisahan yang kerap dirasakan Sukandar. Ia masih ingat betul pada Parwandi, anaknya Maksum, kawan memulungnya. Pemuda berumur di ambang 25 tahun itu sekarang stres berat. Maksum bercerita bahwa Parwandi ingin sekali menjadi seorang insinyur. Tapi, apa daya, Maksum tak ada biaya. Sedangkan Parwandi susah mendapatkan beasiswa meski dia tergolong anak cukup pintar. Setelah itu, Parwandi kerap menangis, tertawa, dan berkeliling kampung sembari bertelanjang dada. Sungguh menyedihkan. Sukandar khawatir hal yang sama dialami dengan Nur Laila, anak putri semata wayangnya. Tapi kini Sukandar membiarkan Nur Laila bermimpi menjadi dokter. Cita-cita yang sudah dipendam Nur selama 4 tahun di hati dan kepalanya. Nur Laila menatap buku yang dibawa Sukandar dengan keheranan. Dibolak-balik buku itu beberapa kali. Baru kali ini dia tahu ada buku panduan semacam itu. Buku Panduan Menanggulangi Kemiskinan. Bapak temukan di bak sampah rumah orang kaya di Jalan Guntur. Kelihatannya itu buku mereka sangat miskin dulu.
saat miskin dulu. Lantas setelah kaya dibuang dengan begitu saja. Apa benar ini buku mereka? Nurlaila tampak tak sedikit percaya. Ada kemungkinan begitu. Itu bak sampah mereka. Tentu sampah di dalamnya juga sampah milik mereka. Sukandar duduk di hadapan anaknya. Cobalah baca. Mungkin kita bisa menjadi kaya setelah membaca buku ini. Nurlaila mengangguk-angguk. Dengan sangat patuh dia membaca dari halaman pertama. Dimulai dari kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya. Kiat pertama yang tertulis di dalam buku itu tak lain adalah dengan menabung. Suara Nurlaila cukup lantang saat membacanya. Mengapa kamu membacanya keras begitu? Sukandar menegur saat suara Nurlaila semakin melengking. Biar tetangga juga dengar, Pak. Dan mereka juga tahu ada cara-cara menanggulangi kemiskinan. Kan tetangga kita sama-sama miskin. Bukan hanya Sukandar yang miskin. Sederet penghuni rumah bedeng di seberang tanah bongkaran itu juga miskin semua. Bahkan sampai ke bapak RT-nya pun miskin. Kemiskinan demikian sangat akrab di lingkungan mereka. Bahkan sampai beranak pinak pun tetap miskin. Dengan membaca buku panduan itu dengan suara lantang, Nurlaila berharap tetangganya juga mendengar dan bisa kompak keluar dari jerat kemiskinan. Dan di bagian kata menabung, dijelaskan bahwa untuk keluar dari kemiskinan tentu salah satunya adalah dengan cara menabung. Menyisihkan uang agar pendapatan digunakan saat keadaan genting atau ketika ingin mengembangkan suatu usaha. Menabung adalah hal terpenting. Hidup boros haram hukumnya. Orang-orang yang ingin melepaskan diri dari kemiskinan harus pandai menabung. Mendengar bagian pertama buku itu, Sukandar hanya termangu-mangu. Dalam sehari saja kadang dia tak mendapat uang sama sekali. Lain waktu dia mengantongi uang beberapa ribu, tapi kerap habis untuk makan dan menutupi kehidupannya sehari-hari. Lantas bagaimana caranya dia menabung? Bagaimana caranya kita menabung, Pak? Uangnya kan sering habis. Bapak sering tidak pegang uang. Sukandar menghela napas kesal. Nurlaila bangkit dari duduknya. Diambilnya sebuah celengan babi berwarna merah muda. Celengan itu diberikan Mak Ipah, tetangga sebelah dari hasil memulung. Celengan itu masih bagus, meski bagian perutnya sudah berlubang. Tapi Nurlaila sudah menutupinya dengan selotip bening. Bapak nabung di sini saja. Berapa gitu terserah Bapak. 1.000, 2.000 misalnya. Nurlaila menaruh celengan itu di tengah meja. Dapat dari mana celengan ini? Sukandar baru pertama kali melihat celengan babi itu. Itu dari Mak Ipah. Katanya dia dapat dari memulung komplek di sana. Nurlaila menunjuk ke arah bar. Kenapa babi? Dari Sukandar mengkerut. Mengapa tidak boleh babi? Nurlaila menimpali dengan keheranan. Babi kan haram. Ini kan cuma celengan babi, Pak. Bukan babi beneran. Tidak bisa berak juga kok. Lantas keduanya terdiam. Mereka hanya menatap celengan babi yang teronggok di atas meja. Sudah ada isinya? Suara Iskandar memecah keheningan. Sudah. Jawab dengan semangat oleh Nurlaila. Dengan mengguncangkan celengan babi itu. Terdengarlah bunyi gemerincing uang koin dari dalamnya. Ada 3 koin uang 500-an yang menghuni perut si babi. Sukandar menggeleng-geleng. Bagaimana juga dia merasa pening memikirkan cara untuk menabung. Sedangkan uang saja dia tidak punya. Selama berhari-hari Nurlaila masih membacakan buku panduan menanggulangi kemiskinan untuk bapaknya. Suara bocah itu demikian jernih ketika membacakan kiat-kiat di dalamnya. Semenjak istrinya meninggal 6 tahun lalu akibat penyakit ispa kronis, Sukandar hanya hidup berdua dengan Nurlaila. Meski tumbuh di rumah bedeng, Nurlaila menjadi anak yang pintar dan bersemangat. Seperti siang ini,
Dia membacakan buku panduan itu dengan suara lantang seperti hari-hari sebelumnya. Sementara Nurlela masih bersemangat. Tidak untuk Sukandar yang wajahnya lebih sering terlihat masam. Setelah buku panduan itu hampir selesai, Sukandar menjadi yakin bahwa buku itu tidak benar-benar ditujukan untuk kaum miskin seperti dirinya. Misalnya saja setelah menabung, yang harus dilakukan adalah berinvestasi. Entah apa lagi yang dimaksudkan dengan investasi itu. Sukandar tak begitu mengerti. Lebih banyak bagian yang dibaca lebih banyak yang tak dimengerti oleh Sukandar. Banyak bagian yang demikian sulit dilakukan manusia seperti dirinya. Jika masalah menabung, Sukandar sudah mencoba memasukkan lembar seribuan ke dalam celengan babi milik Nurlela. Mungkin nanti akan ditambah lagi. Tetapi ya begitu, semakin dicerna semakin tak cocok kiat-kiat di dalam buku dengan kemiskinan yang benar-benar dialaminya. Sampai di kata terakhir penghujung isi buku, Sukandar tak benar-benar menemukan cara yang begitu signifikan yang diharapkan. Segala sesuatunya tetap bermuara pada uang. Nurlela tidur demikian nyenyak malam itu selepas menuntaskan buku panduan menanggulangi kemiskinan. Tapi tak begitu dengan Sukandar. Dia merasa gelisah memikirkan apa saja yang tertulis di buku. Ada pemikiran mungkin penulis buku itu hanya sekedar iseng atau mungkin benar-benar berniat untuk bisa diamalkan. Lantas bayangan rumah bernomor 77 itu melintas di kepalanya. Sukandar sudah memutuskan, besok dia akan bertanya lagi langsung kepada pemilik rumah soal buku panduan yang ditemukan di tempat sampah rumahnya itu. Selepas meminta izin kepada satpam rumah bernomor 77 dengan alot, Sukandar diizinkan menunggu di halaman rumah. Mata Sukandar membelalak lantaran takjub saat melihat mobil-mobil mewah berderet di garasi rumah. Tak lama kemudian, pemilik rumah muncul. Di tengah matahari yang sangat terik pukul 10 siang, pemilik rumah muncul dengan masih mengenakan baju tidur. Lelaki bertubuh tambun itu berdiri di tangga paling atas serambi rumah. "Ada perlu apa, Pak?" tanya sang tuan rumah keheran melihat Sukandar. Ia mengingat-ingat. Kenalkah dia kepada pemulung di depannya itu? "Saya ingin bertanya tentang buku ini. Buku panduan menanggulangi kemiskinan milik Bapak." Bapak Sukandar memperlihatkan buku bersampul hijau lumut di tangan kanannya. Kini, bukan tuan rumah saja yang keheranan. Satpam yang berdiri tak jauh dari Iskandar pun tampak terheran-heran. Keduanya hanya bengong. "Saya tidak punya buku semacam itu," sang tuan rumah menyaut setelah berhasil membuka mulut. "Saya menemukan di bak sampah depan rumah Bapak." "Tapi itu bukan milik saya." "Samsul, siapa yang membuang sampah di bak depan?" Kali ini tuan rumah bertanya kepada satpam yang sedari tadi hanya bengong. "Akhir-akhir ini saya dengar iuran sampah naik banyak. Pak. Jadi kelihatannya banyak orang yang nitip buang sampah di bak depan. Nyuri-nyuri waktu saat malam," kata Samsul sambil tersenyum masam. "Terus ini milik siapa? Saya sudah membacanya sampai selesai dan ingin tahu apakah kiat-kiat di dalamnya berhasil." "Saya tidak tahu. Itu bukan buku saya. Saya sendiri menjadi kaya tanpa buku panduan." Kali ini Sukandar yang bengong. Wajahnya terlihat sangat kebingungan dan heran. Melihat wajah Sukandar, tuan rumah tertawa. "Lagi pula, jangan mudah percaya pada buku begituan, Pak. Tak ada buku panduan yang benar-benar cespleng, signifikan selain buku panduan bagaimana menggunakan remote televisi." Sekian pembacaan monolog cerpen dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf, mohon maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.